dimulai dengan hitungan 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, ada dua setup kami dalam sesi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, menganalisis yang mana perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Tetapi di sisi kami prioritas utama yaitu adalah pendidikan, kemudian prioritas kedua itu adalah kesehatan, sesuai dengan kondisi saat ini yaitu negara Indonesia. Lalu yang kedua, anggaran pendidikan bisa saja tetap 20% atau bahkan naik menjadi 22%. Dewan Juri, mari melihat definisi dari hal ini. Poin A, pemerintah merupakan lembaga yang mengatur, mengelola dan menjalankan kebijakan publik serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Sehingga ia memiliki tanggung jawab yang besar akan pendidikan, ekonomi, dan juga lainnya. Lalu yang kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan dasar serta fondasi untuk menuju kesuksesan, bukan di mana adanya proses pembelajaran yang mampu mengasah potensi individualisme dan siap berkontribusi pada kancah nasional. Lalu lihat, pendidikan seperti ini meliputi A. Sekolah dasar, atau B. Sekolah menengah pertama, atau C. Sekolah menengah atas, dan D. Perguruan tinggi. Mari lihat juri. Poin ketiga yaitu program makanan bergizi, merupakan sebuah inisiatif yang dirancang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan makanan dan memenuhi standar kualitas gizi individu itu sendiri. Menurut UNESCO, peningkatan kualitas pendidikan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentaran kemiskinan dalam jangka yang panjang. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan di dalam suatu bangsa dengan mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Pemerintah dapat mempersiapkan generasi yang lebih baik dan juga generasi yang lebih maju, tapi juga cerdas, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada. Mari lihat, akar permasalahan kita berakar pada kurangnya kualitas pendidikan yang ada pada kondisi sekarang, yang dimana akan berdampak pada rendahnya keterampilan generasi muda dan menyebabkan rendahnya daya saing global. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendidikan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Berdasarkan laporan dari Program for International Student Assessment, Indonesia masih berada di urutan paling bawah dalam literasi membaca dan sains dibandingkan negara lain. Oleh karena itu, adanya faktor pemerintah dalam perbaikan sistem pendidikan itu lebih logis dan strategis, bukan? Karena pendidikan merupakan investasi yang jangka panjang dengan menciptakan generasi muda yang lebih cerdas dan juga lebih mandiri dibandingkan dengan program makanan bergizi bersifat sementara dan tidak memberikan dampak struktural yang signifikan untuk kemajuan bangsa, bukan? Mari lihat urgensi dari hal ini itu apa, juri? A. Mengapa pemerintah seharusnya berfokus pada sistem pendidikan? 1. Kesejahteraan pendidikan bangsa dalam jangka yang panjang. Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dibandingkan makanan gratis hanya bersifat konsumtif dan memberikan dampak sesaat yang hanya menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. Atau dua, dampak sistematis yang lebih luas pada pendidikan. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, tetapi juga mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi dan kesehatan yang secara mandiri. Mari lihat, sistem pendidikan yang lebih baik, siswa akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih pola makanan mereka tanpa harus sepenuhnya bergantung pada program makanan gratis itu. Juri atau 3, efisiensi anggaran pemerintah mengelolakan anggaran besar untuk program makanan siap bersifat jangka pendek dan menggabungkan pembiayaan yang akan terus menerus secara berkala, sehingga itu pastinya memerlukan anggaran yang sangat besar, bukan? Padahal itu hanya mengatasi masalah dalam jangka yang pendek. Lalu poin B, bagaimana sistem pendidikan yang baik hingga dapat memajukan generasi muda itu sendiri. 1. Kurikulum yang relevan dan dinamis. Kurikulum harus berfokus pada pengembangan keterampilan seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga adanya perubahan teknologi digital. Mari lihat, di dalam satu kondisi sekarang, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berbeda
yang berbeda pada peringkat yang relatif rendah dibandingkan negara lain. Menurut laporan Program for International Students, Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 80 negara yang dievaluasi dengan total 1.108 pada hari itu. Sekian dan terima kasih, bangga berada di pihak pro. Itu kan tadi penyampaian argumentasi dari pembicara pertama oleh tim pro. Selanjutnya pembicara pertama oleh tim kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Waktu akan dimulai ketika kata pertama telah diucapkan. Debat akan dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Mensana in corpore sano. Jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Dede Pontong, Putusan Manjede Pontong, saya Muhammad Sarah sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Dan di samping saya, Muhammad Hasan selaku pembicara kedua dari tim kontra, dan Amalia Nuraisyah selaku pembicara ketiga dari tim kontra. Manjede Pontong bisa, Manjede Pontong bisa, Manjede Pontong always be the best. Di wajar yang kami hormati, perbaikan sistem pendidikan merujuk pada reformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik, serta akses merata. Sedangkan program makan bergizi gratis ini adalah kebijakan yang menyediakan makanan sehat tanpa biaya bagi pelajar guna meningkatkan status gizi dan kemampuan belajar mereka. Di wajar yang kami hormati, menurut UNICEF, sekitar 20% anak di Indonesia mengalami stunting yang berakibat pada gangguan otak dan kemampuan kognitif. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara soal peningkatan kualitas kurikulum jika para pelajar kita masih kurang akan fisiknya? Di wajar yang kami hormati, faktanya menurut dari data Kementerian Kesehatan bahwa anak di Indonesia mengalami 1 dari 3 stunting yang berdampak pada keterlambatan perkembangan kognitif. Jika pemerintah hanya berfokus pada perbaikan sistem penilaian tanpa memastikan anak-anak dalam kondisi sehat dan siap belajar, maka kebijakan ini akan sia-sia. Dewan yang kami hormati, studi kasus yang dari Finlandia, salah satu negara yang telah maju, yang telah memprogreskan makan bergizi gratis ini. Negara ini dikenal menjadi salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia karena kebijakannya memprogreskan makan siang gratis ini. Di wajar yang kami hormati, siswa lebih siap menerima pelajaran dan menunjukkan hasil akademik yang lebih baik jika mereka mempunyai makanan gizi gratis, karena gizi yang baik adalah fondasi kualitas pendidikan. Karena untuk apa kurikulum dan fasilitas sekolah yang diperbaiki jika siswa tidak memiliki kondisi fisik yang sehat dan menteri yang optimal untuk belajar? Jika tim pro tadi mempermasalahkan dampak dan program ini dalam jangka pendek dan jangka panjang, sebenarnya program makanan gratis ini memiliki jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dampak dalam jangka pendeknya itu adalah anak-anak lebih sehat dan fokus dalam belajar, dan juga dalam jangka panjangnya itu investasi dalam visi dan dari dalam tubuh kita akan menghasilkan generasi yang lebih baik selanjutnya dan produktif, yang pada dampaknya akan meningkatkan sumber daya manusia. Dewan yang kami hormati, dan dengan adanya program ini, siswa akan jadi jauh lebih sehat dan hemat. Dan dikutip dari Soloso.com, tidakkah tim pro itu pernah berpikir sejenak bagaimana dengan siswa yang kekurangan ekonomi atau kesenjangan sosial? Nah, di sini dari siswa dari SD Palatena mengatakan jarang bisa makan dengan komposisi yang seimbang seperti ini karena sehari-hari mereka hanya makan garam dan nasi. Itu pun dia sudah bersyukur karena kedua orang tuanya lebih sering tidak makan karena tidak ada makanan yang cukup untuk satu rumah dan satu keluarga. Dengan satu keluarga ini menunjukkan program ini memberi dan bisa menikmati untuk anak-anak dan keluarga memang layak dan wajib mereka konsumsi gizi perempuan. Di wajar yang kami hormati, studi kasus Indonesia, program makan gratis ini seperti PMTAS atau pemberian makanan tambahan anak sekolah di beberapa daerah telah menunjukkan peningkatan konsentrasi dan kehadiran siswa meskipun belum diterapkan secara nasional. Tetapi Pak Prabowo telah mengatakan akan diterapkan secara bertahap. Dan juga dengan menyediakan makan gratis, orang tua tidak akan terbebani lagi dengan uang jajan kita sehari-hari. Dia akan lebih berfokus pada pendidikan kita. Dewan yang kami hormati, jika saudaraku dari tim pro mempermasalahkan tentang pendidikan,
sebenarnya pemerintah bisa melakukan keduanya, tetapi prioritasnya harus pada makanan gratis. Buktinya, sebagai makanan gratis di seluruh Indonesia, Pak Prabowo telah mengamanahkan 3 kementerian untuk mengurus tentang pendidikan, mulai dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terabaikan. Namun untuk memperbaiki pendidikan itu memerlukan waktu yang panjang. Nah, dengan itu, sementara efek dari program makan gratis ini bisa langsung dirasakan, anak-anak atau siswa-siswa akan lebih fokus dalam belajar karena tidak ada rasa lapar lagi dan memberikan dampak instan terhadap kualitas belajar siswa. Oleh karena itu, kami bangga menjadi tim kontra. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi argumentasi yang dibawakan oleh tim pembicara pertama oleh tim kontra. Selanjutnya argumentasi akan dibawakan oleh pembicara kedua oleh tim pro. Kepadanya dipersilakan dan waktu akan dimulai ketika kata pertama telah dibacakan. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, P1 kami sudah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya segmen kami adalah 1 karena kami memprioritaskan pendidikan, tapi tidak akan menyepelekan tentang makanan bergizi. Karena di sisi kami makanan bergizi akan ada di poin kedua selaras dengan program Presiden Prabowo pada saat ini. Kami akan jelaskan setelah itu. Tapi sebelumnya mari respon kontra. 1. P1 kontra bilang bahwasanya saat ini Indonesia mengalami 20% stunting. Kita analogikan seperti ini. Kalau cuma 20%, maka ini bisa teratasi dengan hanya memprioritaskan menjadi nomor 2, tidak usah menjadi nomor 1. Karena apa? Ada urgensi yang perlu kita selesaikan di Dewan yang terhormat. Indeks mutu pendidikan Indonesia saat ini dari artikel indonesiatimes.com sedang berada di peringkat ke-67 dari 203 negara. Ini yang jauh lebih urgen untuk kita selesaikan. Kita harus buktikan kepada pendidikan nasional bahwa Indonesia juga punya sistem pendidikan yang baik. Seperti apa contohnya? Kita akan mempromosikan seperti teori dan juga proyek supaya kita bisa memiliki generasi yang memiliki keterampilan dan bisa memiliki daya saing global. Karena lihat status quo pada saat ini ataupun kedepannya, kita memerlukan generasi yang bisa bersaing secara internasional ataupun secara global. Makanya, mari kita perbaiki sistem pendidikan. Oleh karena itu, kepihakan kami adalah mari prioritaskan nomor 1 pendidikan, lalu yang kedua, mari kita selesaikan apa yang dilakukan oleh pihak kontra, yaitu makanan bergizi. Itu akan tetap ada di pihak pro. Oleh karena itu, dari awal pro akan jauh lebih unggul Dewan Juri yang terhormat. Tapi 2, mereka mengatakan bahwasanya mereka sendiri mengamini bahwasanya pendidikan itu butuh waktu yang jauh lebih panjang. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kita menjadikan ini menjadi prioritas nomor 1 agar waktu yang panjang itu dapat teringkas dengan waktu yang lebih sedikit. Karena outputnya akan jauh lebih efektif. Seperti apa? Generasi muda akan jauh lebih terampil. Kedepannya kita akan menjadi negara ataupun kita punya misi seperti Indonesia Emas 2045. Ini akan kita realisasikan. Kita tidak akan menjadikan hal ini sebagai hal yang wacana, karena kita ingin menjadikan sistem pendidikan itu menjadi nomor 1 untuk kita atasi. Oleh karena itu, mari masuki dunia seperti apa yang diinginkan oleh pihak proposisi Dewan Juri yang terhormat. Poin A, kenapa kita harus menjadikan pendidikan sebagai nomor 1? Karena 1, pendidikan adalah fondasi masa depan yang lebih kuat. Kita semua harus sadar bahwasanya jika pemerintah fokus pada pendidikan, maka akan menghasilkan generasi yang lebih cerdas, terampil dan siap berkontribusi pada kemajuan negara. Outputnya apa? Negara sendiri akan melahirkan sebuah generasi yang bisa berdaya saing global. Mereka tidak akan ketinggalan dan indeks mutu Indonesia itu ada pada peringkat ke-67. Ketika kita menjadikan ini sebagai prioritas nomor 1, kita bisa saja memiliki daya saing dengan negara berkembang lain atau bisa menjadi negara maju karena sumber daya manusia kita itu terampil, bisa memiliki daya saing yang jauh lebih bisa diandalkan ke depannya. Makanya apa Dewan Juri yang terhormat? A. Pendidikan memberikan kemampuan bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kenapa kita bisa mengatakan hal seperti ini? Karena lihat bagaimana suatu ke depannya. Pekerjaan itu didasari oleh pendidikan kamu. Kalau pendidikan kamu itu tidak terlalu bagus, maka pekerjaan yang kamu dapatkan itu tidak begitu layak. Bukan kami menginginkan bahwasanya aktor di sisi kita seperti generasi muda yang akan melanjutkan perkembangan sebuah peradaban. Kita mau pendidikan mereka itu bisa teratasi dengan kita menjadikan ini menjadi prioritas nomor 1 supaya nantinya mereka bisa memiliki daya saing. Karena kalau misalnya mereka sudah memiliki pendidikan dengan pendidikan, maka mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Outputnya apa Dewan Juri yang terhormat? Ini bisa memutus rantai kemiskinan. Seperti pilar pertama Sustainable Development of Goals, yaitu adalah pertama memutus rantai kemiskinan. Ini output yang tidak pernah diselesaikan oleh pihak oposisi dan tidak
kepada negara, silahkan. Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas kesempatannya. Dari saudara Bukti Pro terus menyampaikan mengenai opini tanpa memiliki dasar landasan argumentasi yang kuat. Dewan Juri yang terhormat, maka kami menantang mekanisme yang telah diberikan rekan Kuda Tim Pro. Dasar apa yang melandaskan terkait dengan adanya Mekanisme seperti apa? Karena kalau memperbaiki ini dengan mengintegrasikan kurikulum seperti yang dijelaskan oleh pembicara satu kami. Tapi kenapa ini tadi apa yang belakang-belakangi kami sehingga ini harus menjadi nomor satu? Karena kami sudah menjelaskan di wawancara terhormat, indeks mutu atau kualitas pendidikan Indonesia saat ini ada di peringkat ke-67 dari 209 negara. Ini adalah peringkat yang sangat menyayangkan. Kita ingin generasi kita ke depannya menjadi generasi yang terampil, memiliki daya saing. Oleh karena itu kita harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Tapi kami tidak akan melupakan seperti makanan bergizi. Karena apa? C. Bisa menyokong program lain seperti makanan bergizi. Mari kita ambil analogi. Kalau misalnya pemerintah sudah memprioritaskan ini, mereka membagikan sangat banyak makanan. Tapi para anak ini tidak mengetahui apa yang harus mereka. Kenapa mereka diberikan makanan bergizi? Atau bahkan lihat di wawancara produk ini hanya diberikan pada saat makan siang saja. Tapi kalau mereka pulang ke rumah, mereka juga akan memakan seperti makanan yang tidak sehat seperti mie atau sebagainya. Jadi kami tidak mengerti karena oposisi tidak pernah memberikan jaminan kepada kita semua di wawancara produk. Tapi apa kemungkinan buruk jika ini tidak kita prioritaskan menjadi nomor satu? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir dari Tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, apakah jika generasi kita hancur karena tidak sehat, bagaimana akan melahirkan generasi emas 2045 Dewan Juri? Kenapa itu tidak akan terjadi di pihak proposisi? Karena kami sudah menjelaskan di wawancara terhormat, ini akan menjadi poin yang kedua. Kami tidak mengambilnya, tapi kita lihat urgensi. Karena kalau kita menyajikan pendidikan dan makan siang bergizi, karena pesan mereka dia sedang makan ini, tingkat stunting itu hanya 20%, berarti 80% masyarakat sudah sangat sehat. Ini akan sangat tidak wajar kalau kita menjadikan itu sebagai hal yang pertama. Karena hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Tapi mari kita ambil contoh, prioritas pemerintah sekarang di wawancara terhormat, yaitu adalah perkara pendidikan. Bahkan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah, beliau mengatakan Indonesia alokasi terbesarnya adalah pendidikan. Kami tekankan Indonesia alokasi terbesarnya adalah pendidikan. Demikian kita mendapatkan pendidikan sebagai prioritas. Presiden Prabowo sendiri telah mengambil kata ini dan hal ini dimaksud dari laman Presiden RI.go.id. Jadi wawancara terhormat, kami rasa apa yang dilaksanakan pemerintah pada saat ini itu juga sama dengan apa yang kita inginkan. Tapi kami tidak akan melupakan bagaimana makanan gizi itu kami mengambil itu memang penting. Tapi kita tetap akan menjadikan yang nomor dua karena lihat KPBN sendiri itu mengalokasikan sebanyak 7 triliun. Bukan hal yang sedikit di wawancara terhormat. Tapi karena pendidikan adalah mungkin karena kami mendukung mosi pada perbuatan kita kali ini. Bahkan mendukung mosi. Itulah tadi penyampaian argumentasi dari pembicara kedua oleh Tim Pro. Selanjutnya pembicara kedua oleh Tim Kontra dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu akan dimulai ketika kata pertama telah diucapkan. Saya akan mulai berbicara dalam hitungan 3, 2, dan 1. Rhetoric exchange is a persuasion of belief, not for instruction in the matter, right in the wrong. Retorika sepertinya pencipta dari kepercayaan, bukan atas instruksi yang salah dan benar. Sejatinya, seperti pula pada perdebatan kita kali ini. Terima kasih atas kesempatannya moderator, Dewan Juri yang lagi arif dan bijaksana, serta rekan berpikirku dari Tim Pro yang sama-sama berintelektual. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya selaku pembicara kedua dari Tim Pro yang akan memperkokoh serta memperkuat kerangka argumentasi yang telah dibangun pada pembicara kami sebelumnya. Namun jauh sebelum melangkah pada argumentasi kami, izinkanlah kami untuk membilas beberapa penyampaian yang disampaikan oleh rekan berpikir dari Tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, Tim Pro mengatakan bahwa pendidikan menuju kesuksesan. Lantas, jika tanpa kesehatan yang baik, bukankah itu dapat menimbulkan penyakit atau bahkan kematian? Dewan Juri. Yang kedua, pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Lantas, jika seseorang sakit, bukankah itu juga mendesak? Maka di sini lahirnya sebuah program makanan bergizi sebagai solusi yang utama. Masuk pada argumentasi Dewan Juri terhormat. Kesehatan bukanlah segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya bukan apa-apa. Yang pertama, anak-anak tidak bisa belajar dengan baik
jika kekurangan gizi. Pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapatkan jika siswa dalam keadaan sehat. Silahkan. Kenapa kematian di pihak proposisi tidak akan ada? Karena lihat Dewan Jawa APBN sudah mengalokasikan 7 triliun untuk makanan bergizi. Tapi kenapa kita harus menyajikan pendidikan menjadi nomor 1? Karena indeks kita saat ini berada di peringkat ke-67. Ini sangat miris Dewan Jawa dan tidak akan diselesaikan oleh tiap kontrak. Maka perlu untuk dipandang secara nyata bahwa kami mengatakan jika Dewan Juri tanpa adanya kesehatan maka ini dapat menimbulkan penyakit atau bahkan kematian jika berfokus pendidikan tanpa melihat pada kesehatan individu. Lanjut Dewan Juri. Maka pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang 1945 sejatinya setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik serta pelayanan kesehatan. Ini tentu menunjukkan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Maka pemerintah lahir memberikan solusi yang sangat efektif. Lanjut, juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 142 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan bergizi masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan anak. Maka dari itu, mosi pada perdebatan kali ini kami nyatakan kami sangat tidak setuju Dewan Juri yang terhormat. Laporan dari UNICEF pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa anak mengalami kekurangan gizi, mengalami penurunan IQ hingga 10-12 poin, serta lebih sulit berkonsentrasi di sekolah dibanding anak dengan pencapaian gizi di sekolah dibanding anak dengan gizi yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 tercatat bahwa sekitar 21,6% anak-anak yang mengalami stunting. Maka Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa di sini lahir makanan gizi gratis bergizi untuk anak-anak dan penurunan angka stunting di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat. Lanjut yang kedua, bahwa gizi yang baik adalah investasi untuk generasi muda ke depannya. Gizi yang baik sejak dini adalah mencegah berbagai penyakit yang dapat menghambat produktivitas dan perkembangan ekonomi di masa depan. Jika pemerintah hanya berfokus pada pendidikan tanpa mempertimbangkan kesehatan, maka generasi mendatang akan tumbuh dengan kondisi tubuh yang lemah sehingga sulit bekerja di dunia nyata. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya yang dipertegas dalam laporan Kementerian Keuangan pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa penyakit akibat kekurangan gizi menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan nasional hingga silakan. Saudaraku tidak perlu mengkhawatirkan gizi karena itu ada di poin kedua kami, tapi sepertinya kontrak tidak bisa menyelesaikan permasalahan krisis kesehatan, krisis pendidikan karena pembicara saat itu kuncinya tidak pernah memberikan mekanisme kepada kita semua bahwasanya prioritas keberapa pendidikan di pihak mereka. Waktu habis. Terima kasih. Maaf, lanjut Dewan Juri. Maka kami coba untuk berpikir kritis bahwa memang kami mendukung masyarakat sini karena kami standing position pada kontrak. Maka kami menolak untuk mengutamakan pendidikan, tetapi mengutamakan kesehatan. Karena percuma adanya pendidikan yang baik tanpa dilandaskan dengan kesehatan, apalah gunanya Dewan Juri. Lanjut, laporan diperbuat dari Kementerian Keuangan 2024 yang menyebutkan bahwa penyakit akibat kekurangan gizi menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan nasional hingga 300 triliun per tahun. Akibatnya rendah produktivitas tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan sejak kecil. Dan yang terakhir, Dewan Juri, program makanan bergizi ini mengurangi anggaran kesehatan nasional. Jika pemerintah gagal memberikan program makanan bergizi sejak dini, maka di masa depan beban anggaran kesehatan akan semakin besar tentunya. Akibatnya, ini meningkatkan jumlah masyarakat yang mengalami penyakit akibat gizi buruk. Ini tertegas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 126 yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pengendalian penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Ini tentu menyatakan bahwa pemerintah gizi pemenuhan gizi merupakan tanggung jawab utama pemerintah agar tidak terjadi terjadi penyakit di kemudian hari. Dewan Juri terhormat, mengingat pula bahwa data dari Badan Pusat Statistik yang Kesehatan tahun 2024 yang menunjukkan bahwa sekitar 40% dari total klaim asumsi kesehatan berasal dari penyakit yang berhubungan dengan pola makan buruk seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Maka Dewan Juri terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa lahirnya solusi pada perdebatan kita kali ini adalah lebih penting makan siang gratis
bergizi itu diutamakan dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Karena Dewan Juri terhormat dilihat secara nyata bahwa sistem di Indonesia itu sudah berkembang mengenai pendidikannya, maka kesehatannya juga harus dipertimbangkan oleh Juri terhormat. Maka lawan berdebat adalah kawan berpikir kami. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian argumentasi dari pembicara kedua oleh tim kontra. Selanjutnya pembicara ketiga oleh tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Waktu akan dimulai ketika kata pertama telah diucapkan. Untuk pembicara ketiga tim pro dipersilakan untuk menyampaikan argumennya. Baik, sebelumnya poin pesan saya akan berintegritas pada argumentasi saya. Memulai debat dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan arif dan bijaksana. Mari kita bahas satu persatu argumentasi dari pihak lawan. Dewan Juri yang terhormat, mereka di sini banyak negara yang tingkat gizinya baik atau tinggi, tetapi menghadapi masalah dan nanti akan saya jelaskan. Makan siang bergizi hanya solusi jangka pendek Juri, karena bukan solusi sistematik, di mana dia tidak akan membuka akar permasalahan pendidikan. Begitu subsidi dihentikan atau dananya berkurang, siswa akan kembali ke kondisi awal. Nanti akan saya jelaskan itu. Atau selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan yang baik memungkinkan pemenuhan gizi tanpa ketergantungan pada pemerintah. Di sisi mereka akan mendapatkan di sisi kami, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik di masa depan. Dan justru dengan kesuksesannya ini akan meningkatkan produktivitas negara Juri. Atau yang selanjutnya, fokus pada perbaikan pendidikan tidak berarti mengabaikan gizi. Di sisi kami justru kami tidak akan mengabaikan gizi, karena di sisi kami ada dua hal Juri. Satu, kami tetap menjalankan makan siang bergizi. Yang kedua, kami memberikan edukasi tentang gizi, karena akan sia-sia pada akhirnya jika makanan bergizi ini tidak mereka tahu untuk apa makanan bergizi ini. Karena mari kita bandingkan ketika mereka tahu dan tidak mengerti tentang gizi. Satu, anak-anak yang mengerti tentang gizi akan lebih memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi. Jadi mereka makan makanan bergizi, bahaya karena mereka diberikan di sekolah, tetapi mereka terapkan itu di rumah atau di mana mereka berada. Jadi misalnya mereka makan makanan bergizi di sekolah seperti paket ayam, buah, sayur, dan hal lainnya. Mereka juga akan menyukai makan malam dan makan pagi mereka, karena mereka sudah tahu, mereka paham apa manfaat dari menjaga gizi dan apa kerugian atau dampak jika mereka tidak memperhatikan gizi mereka. Tapi berbeda dengan anak-anak yang nggak mengerti atau nggak mendapatkan edukasi tentang gizi, mereka nggak akan mengerti makanan yang mereka dapatkan itu untuk apa, dan pada akhirnya akan ada dua hal yang terjadi untuk pada anak yang tidak mengerti tentang gizi. Satu, mereka akan memilih makanan atau menu yang tersedia. Kalau mereka nggak suka, mereka nggak akan makan karena mereka nggak tahu manfaatnya untuk apa. Atau yang kedua, bisa saja karena mereka nggak tahu sebenarnya apa pentingnya makanan bergizi ini. Jadi saat mereka pulang ke rumah, mereka nggak akan memperhatikan apa yang mereka makan di rumah. Atau mungkin karena mereka terbiasa makan makanan tanpa melihat gizinya, yang penting mereka merasa kenyang. Jadi saat di rumah mereka makan satu mie instan atau lebih. Jadi saat makan malam atau pagi, di sisi mereka nggak akan ada gizi yang baik untuk anak itu. Dan Dewan Juri yang terhormat dan sadari, agar kita silahkan. Dewan Juri yang terhormat serta akan berpikir tidak kontrol. Maka kami kata bahwa apakah makanan bergizi yang dibagikan saat ini itu tidak sehat? Tidak mungkin. Pemerintah mengeluarkan program ini jika program ini itu akan merugikan kedepannya. Juri, ingat, di sisi kami juga akan tetap ada makanan gizi, tapi itu di nomor 2 Juri. Karena kenapa? Karena pendidikan terkait gizi itu akan kami berikan terlebih dahulu, dan kami juga tetap menerapkan makanan gizi kok, tapi enggak dijadikan prioritas. Mari kita lihat anggaran pemerintah itu
mereka atau ketika kondisi oposisi akan terus-menerus seperti itu, ada kemungkinan anggaran makanan bergizi ini akan terlalu banyak mengambil biaya. Dan selanjutnya, kenapa kami bilang anggaran pendidikan kami bisa saja tetap 20% atau bahkan naik 22%? Karena perbaikan sistem pendidikan di sisi kami akan menambahkan atau bersistem teknologi, karena kita sudah di zaman modern. Dan dari mana anggaran makan bergizi yang kami nomor 2 kan? Satu, semua itu berasal dari pajak. Yang kedua, dan memang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk hal ini, yaitu 7 triliun. Atau yang selanjutnya, mereka tak menjelaskan anggaran mereka akan berasal dari mana. Apakah mereka akan memotong pajak-pajak lainnya, atau justru mereka akan memotong atau mereka akan justru memotong anggaran dari pendidikan itu sendiri. Bahkan disebutkan dalam pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Itu artinya apa? Itu yang membuktikan bahwasanya pendidikan itu seperti itu Juni, tapi berbeda di sisi mereka sama sekali tidak menjelaskan, bahkan dari pembicara 1 hingga pembicara 2 mereka yang nggak menjelaskan mekanisme di sisi mereka itu seperti apa. Mari kita lihat, pendidikan adalah investasi masa depan yang tidak bisa disampingkan. Pendidikan adalah kekuatan yang memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada anak-anak kita, sumber daya yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih besar. Mari kita ambil contohnya, jika kita melihat negara-negara maju seperti Finlandia misalnya, yang memprioritaskan pendidikan berkualitas dan hasilnya luar biasa. Pendidikan yang diberikan kepada generasi muda mereka tidak hanya untuk mempersiapkan mereka untuk ujian, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang semakin kompetitif. Dan hasilnya apa? Terbukti negara ini menjadi salah satu sistem ekonomi yang paling stabil di dunia, didorong oleh sumber daya manusianya. Tapi mari kita bandingkan dengan negara yang memprioritaskan makanan bergizi, seperti beberapa negara di Afrika Sub-Sahara, seperti Sudan Selatan, Somalia, yang lebih memfokuskan pada ketahanan pangan dan gizi masyarakatnya. Tapi lihat dampak negatif yang justru terjadi di sisi negara tersebut. Satu, di sisi negara tersebut terjadi kurangnya SDM yang berkualitas. Yang kedua, ketergantungan pada bantuan pangan atau masyarakatnya jauh lebih bergantung pada subsidi makanan tanpa memiliki keterampilan yang cukup untuk mandiri secara ekonominya. Atau yang ketiga, terjadi lambatnya kemajuan sosial. Yang keempat, akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran akan pola hidup sehat di sisi negara tersebut. Atau yang kedua, perbaikan pendidikan memberikan solusi jangka panjang. Karena contoh, program makan siang bergizi memang akan membuat anak-anak kita lebih sehat lebih sehat dari hari ini. Namun, tanpa pendidikan yang memadai, anak-anak tak akan tahu untuk apakah makanan bergizi ini. Dan pada akhirnya itu akan sia-sia saja pada akhirnya. Atau yang ketiga, pendidikan mengatasi ketimpangan sosial dan membangun masyarakat yang berdaya saing. Ambil contoh, Yuri, negara-negara seperti Jepang yang sejak dulu memprioritaskan pendidikan di sana. Hampir semua anak tanpa memandang status sosial mendapatkan pendidikan yang layak. Hasilnya apa? Hasilnya mereka memiliki tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif, dan masyarakatnya siap bersaing di kancah global. Dan di sisi kami tidak akan bergantung pada subsidi makanan bergizi, dan karena mereka telah dibekalkan untuk masa depannya yang mereka akan jaga sendiri untuk dirinya sendiri. Berbeda di sisi mereka, pendidikan tidak jelas di sisi mereka, tidak jelas di sisi mereka. Mereka tak menjelaskan sama sekali kepada kita semua seperti apa anggaran di sisi mereka. Untuk semua itu, maka dari tim proposisi. Itulah tadi penyampaian argumentasi dari pembicara ketiga oleh tim Pro. Selanjutnya penyampaian argumentasi dari pembicara ketiga oleh tim Lokal. Waktu akan dimulai ketika kata pertama telah diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib yang saya hormati serta teman-teman dari tim Pro yang sama-sama berintelektual serta pelajar serta audiens sekalian yang mendengarkan perdebatan kita pada kali ini dengan menyatakan kebenaran. Dewan Juri yang terhormat, saya pada kali ini akan menyatakan mosi Dewan ini percaya bahwa pemerintah seharusnya berfokus pada perbaikan sistem pendidikan dibandingkan fokus pada program makan siang bergizi. Dewan Juri yang terhormat, saya berdiri pada ketidaksetujuan terhadap mosi kita pada kali ini. Sebelum saya jauh melangkah, saya akan menyampaikan terdapat auditorium dari UNICEF. Program makan siang bergizi dapat membantu meningkatkan kesehatan dan konsentrasi anak-anak sekolah. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya melangkah kepada argumen saya akan
atau menyampaikan argumen yang dikatakan dari Cipro sejak tadi. Dewan Juri yang terhormat, sejak tadi Cipro selalu menyatakan bahwa pendidikan itu selalu utama. Bukankah kita melihat kenyataan? Apakah kita hidup terhadap ketidakpastian daripada kenyataan dunia ini? Dewan Juri yang terhormat, banyak anak-anak sekarang meninggal karena kesehatan mental mereka, bahkan kesehatan karena kekurangan gizi dan imunisasi. Bahkan statis sekarang awalnya sangat meningkat Dewan Juri yang terhormat, tapi sekarang mulai mengalami penurunan karena adanya makanan bergizi. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua adalah sensus yang dijalankan oleh Cipro sejak tadi. Dewan Juri yang terhormat, dari sensus yang dijalankan dari Cipro sejak tadi adalah pendidikan itu lebih utama daripada kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, sejak tadi Cipro selalu menyatakan hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, tapi dengan kita melihat ketidakadilan di zaman sekarang bahwa sistem pendidikan yang diperbaikan Dewan Juri yang terhormat, maka akan membuat kultural shock dari anak-anak terkecil. Dewan Juri yang terhormat, kita lihat kultural shock itu seperti apa, yaitu adalah mengalami hal yang sangat mengejutkan terhadap hal-hal baru yang mereka terima. Dewan Juri yang terhormat, maka demikianlah Dewan Juri yang terhormat, makanan bergizi harus lebih diutamakan lebih dulu karena kematian pada tingkat sebelumnya itu sangat tinggi. Dewan Juri yang terhormat, sedangkan pendidikan pada saat ini sungguh sudah membaik. Tapi dengan demikian saya katakan seperti yang dikatakan oleh Cipro tadi adalah anggaran. Dewan Juri yang terhormat, anggaran tersebut akan diperbaiki setiap berjalannya waktu. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga adalah daya saing terakhir. Daya saing terakhir yaitu adalah ketika anak-anak tidak melakukan kesehatan atau cek kesehatan atau Yang terima. silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, tidak paham prioritas berapa pendidikan untuk mengatasi krisis kualitas pendidikan seperti status quo. Karena mulai dari ke-1 sampai ke-3 mereka tidak pernah menjelaskan dan mengatasi kekhawatiran ini. Tapi makanan bergizi sudah ada di sisi kami karena sudah ada anggaran dari APBN sebanyak 7 triliun dan kami rasa itu sangat cukup. Oke, belum sehat. Baik, terima kasih kepada Cipro. Kita ketahui bahwa saya katakan bahwa kesehatan itu harus lebih diutamakan. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua adalah pendidikan. Kita ketahui bahwa ketika kita tidak konsentrasi terhadap pendidikan, maka tidak konsentrasi terhadap pendidikan itu diakibatkan oleh kesehatan yang menurun. Dewan Juri yang terhormat, yang saya akan masuki argumen dari pendapat saya. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah tidak seharusnya berfokus hanya pada perbaikan sistem pendidikan, karena program makan siang bergizi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak-anak. Dewan Juri yang terhormat, pendidikan anak-anak sekolah, program makan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan bergizi yang mendesak bagi anak-anak sekolah, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Dewan Juri yang terhormat, kita lihat keadaan sekarang di mana kemiskinan itu mulai mengalami penurunan karena adanya makanan bergizi. Dengan saya menyatakan demikian, program makan siang bergizi dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kemampuan belajar anak-anak sekolah. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, program makan siang bergizi juga dapat membantu meningkatkan kesetaraan dan keadilan bagi anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Dewan Juri yang terhormat, dengan demikianlah program makan bergizi dapat membantu memastikan bahwa anak-anak sekolah dari keluarga miskin memiliki akses yang sama terhadap gizi yang cukup. Dewan Juri yang terhormat, dalam jangka panjang program makan bergizi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan anak-anak sekolah. Sebelum saya menyampaikan argumen saya memiliki beberapa alasan mengapa argumen saya membedakan pada tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, kebutuhan gizi yang mendesak. Program makan siang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi yang mendesak bagi anak-anak. Dewan Juri yang terhormat, terutama bagi yang berasal dari keluarga miskin. Yang kedua, dampak positif bagi kesehatan dan pendidikan. Program makan siang bergizi dapat membawa dampak positif pada kesehatan dan pendidikan anak-anak sekolah karena akan memiliki energi dan konsentrasi yang penuh karena lebih baik untuk belajar. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga adalah kesetaraan dan keadilan. Program makan siang bergizi dapat membantu meningkatkan kesetaraan dan keadilan bagi anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin karena mereka akan memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan data yang saya akan sampaikan. Yang pertama, menurut laporan UNICEF, 1 dari 3
tahun 2001 hingga 2008 sudah mulai menurun dari 26,50 dan 2024 berkurang menjadi 25,22. Contoh program contohnya adalah program makan siang bergizi dan membantu meningkatkan kesetaraan dan keadilan yang juga terhormat. Salah satu contohnya lagi yang juga terhormat, di Papua banyak anak yang tidak dapat mengikuti pelajaran secara maksimal karena kekurangan gizi. Maka program makan bergizi gratis hadir yang dimulai oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi masalah ini yang juga terhormat, dan hasilnya cukup positif dalam tingkat partisipasi anak-anak di sekolah. Kami dari tim kontra akan mengatakan ketidaksetujuan terhadap mosi kita kali ini karena BPS sudah menyatakan tahun 2028 mencapai 90% untuk anak-anak di Indonesia. Waktu habis. Baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari pembicara ketiga oleh tim kontra. Selanjutnya memasuki sesi reply speech yang dimulai oleh tim kontra, dan waktu akan dimulai ketika kata pertama telah diucapkan. 3, 2, dan 1. Berdebat bersama teman, bertemu juri dan berpawan. Tibalah kita di sesi kesimpulan dengan harapan tim kontra dapat dimenangkan. Visi, aku datang, aku melihat, aku menang. Terima kasih atas kesempatannya moderator, Dewan juri yang lagi arif dan bijaksana, serta rekan dan tim pro yang sama-sama berintelektual. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita di sesi kesimpulan dengan 3 dasar landasan utama yang juri terhormat. Yang pertama, anak-anak tidak bisa belajar dengan baik jika kekurangan gizi karena pendidikan yang berkualitas bisa didapatkan jika siswa sendiri sehat. Yang kedua, gizi yang baik adalah investasi untuk generasi mendatang. Dan yang terakhir adalah program makan bergizi mengurangi beban anggaran kesehatan nasional sendiri. Jika rekanku mengatakan bahwa pendidikan menuju kesuksesan, lantas jika tanpa kesehatan yang baik, bukankah itu penyakit hingga menimbulkan kematian? Yang kedua, bahwa pendidikan menjadi kebutuhan yang mendesak. Lantas, jika seorang anak yang menjalani pendidikan itu terdesak untuk sakit, apakah itu di sini peran kesehatan yang sangat penting? Maka kesehatan juga dibutuhkan dengan adanya makan siang bergizi itu sendiri. Maka juga, jika rekanku mengatakan bahwa makanan siang ini adalah jangka pendek, dia belum bisa membuktikan secara maksimal Dewan juri yang terhormat. Maka kami memiliki landasan yang sangat utama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, bahwa pemerintah wajib memenuhi hak anak, salah satunya untuk mendapatkan gizi yang cukup. Maka di sini lahirlah mosi yang kami tidak setuju, tetapi akan membawa solusi untuk pada masalah kita saat ini, yakni untuk meningkatkan kesehatan serta menurunkan angka pada stunting di Indonesia saat ini. Lawan berdebat adalah kawan berpikir kami. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian reply speech dari tim kontra. Selanjutnya penyampaian reply speech oleh tim pro yang waktunya akan dimulai ketika kata pertama telah diucapkan. Baik, pidato kemenangan Deptarisme Tim 1 akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sadari bahwa 19 menit waktu dihabiskan oleh saudara-saudara pihak kontra untuk mengkhawatirkan apa yang sudah diselesaikan dari awal oleh pihak proposisi. Seperti apa kesehatan yang menurun? Kami tidak akan menyepelekan kesehatan karena dalam APBN sudah diadakan anggaran sebanyak 7 triliun dan itu sudah terrealisasikan sekarang. Kenapa kami tidak menyepelekan ini? Karena kami tidak mau menghapuskan dana. Itu artinya kami tetap sejalan antara pendidikan yang nomor 1 dan kesehatan seperti kesehatan gizi seperti program makanan bergizi itu tetap berjalan di pihak proposisi. Tapi kenapa kami menang? Kami menang dalam beberapa alasan Dewan juri yang terhormat. Satu, di sisi kami jelas bagaimana mekanismenya. Sistem pendidikan yang kami mau itu seperti apa? Dengan bukan hanya pendidikan formal, tetapi pelajaran tentang hidup seperti soft skill misalnya, kombinasi praktik dan teori, atau bahkan menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Karena lihat ke depannya kita akan memiliki karena persaingan nantinya akan jauh lebih selektif, di mana tentunya butuh anggaran dan penyediaan infrastruktur untuk akses yang merata itu juga akan ada di pihak proposisi. Lalu yang kedua, tadi sedari Dewan juri yang terhormat di pihak kontra itu tidak jelas sama sekali apakah dananya ditambah atau bahkan akan mengikis dana seperti 20% pendidikannya sendiri. Tapi kalau ini dikikis karena ini menyalahi pasal 31 ayat 4 karena negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%, jadi tidak perlu ada pengurangan. Oleh karena itu Dewan juri yang terhormat kami menekankan bahwasanya prioritas pemerintah sekarang saat ini pun adalah yang pertama pendidikan, baru yang kedua makanan
Baik, itulah tadi pertandingan debat pada hari ini. Yang agenda selanjutnya adalah argumentasi juri yang dimana akan disampaikan oleh salah satu juri. Dan untuk membereskan waktu, maka argumentasi akan disampaikan selama 10 menit dan waktu akan dimulai ketika kata pertama telah diucapkan. Ya, saya izin mewakili juri yang lain.